Tanah Minang menyimpan banyak legenda yang cukup populer di telinga rakyat Nusantara. Saya mengenal banyak legenda Tanah Minang dari buku-buku pelajaran semasa sekolah dulu. Salah satu legenda yang tak lekang oleh ingatan adalah Malin Kundang. Maka ketika rehat 2 hari di Kota Padang untuk menyehatkan kembali badan dan motor, saya dibantu teman-teman Mugejek mengunjungi sejumlah destinasi wisata yang tersebar di sekitar Kota Padang. Di hari pertama, saya hanya main-main ke pantai yang membentang di sepanjang tepian Kota Padang. Warung sembako, warung-warung makan sederhana berjejer sepanjang pesisir pantai. Usai menikmati siang yang cerah di hari itu, saya mampir ganti oli motor, kemudian pulang. Keesokan harinya, saya bersama Debbie mendatangi Masjid Raya Padang yang tercatat sebagai masjid terbesar di Sumatera Barat. Masjid yang mulai dibangun pada 2007 hingga 2019 itu dibangun dengan desain khas, mengadopsi gaya bangunan rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau. Inilah salah satu simbol perpaduan antara agama dan budaya. Harusnya keduanya saling mencerahkan, bukan saling meniadakan. Dari Masjid Raya, kami bertolak ke Tugu Gempa Padang. Tugu peringatan ini sepintas tak terlampau menarik untuk dikunjungi. Musababnya karena monumen peringatan ini terimpit oleh bangunan kota, juga aktivitas warung yang berjubel di pelatarannya kala petang hingga malam hari. Tapi sebagai seorang peziarah yang ingin menikmati alam dan peninggalan-peninggalan bersejarah di setiap kota yang saya lintasi, Tugu Gempa menarik perhatian saya. Apalagi tanggal dan bulan kejadian sama dengan hari lahir saya. Gempa yang melanda Padang dan sebagian besar pesisir barat Pulau Sumatera ini terjadi pada 30 September 2009. Guncangan alam itu menelan korban hingga 1.000 orang lebih, juga memporak-porandakan ribuan rumah dan gedung di berbagai tempat. Lihat saja, pada tugu peringatan tersebut diukir patung-patung untuk menang peristiwa nahas itu, dan nama-nama korban tertera di dinding monumen. Jembatan Siti Nurbaya adalah salah satu tempat yang tak saya lewatkan kala senja mulai bertandang. Menikmati senja dari atas jembatan Siti Nurbaya adalah cerita yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Namun, touring Jakarta Sabang dengan mengambil rute barat Pulau Sumatera mengantarkan saya ke tempat-tempat indah dan bersejarah ini. Jembatan yang melintang di atas Sungai Batang Arau menghubungkan Kota Padang dan Gunung Padang dengan panjang 165 meter ini mengambil nama dari sebuah karya sastra klasik berjudul Siti Nurbaya, karya sastrawan angkatan Balai Pustaka Marah Rusli.
Lalu, sebelum senja benar-benar menutup pintunya, saya bersama teman-teman Mugecek bergegas menuju pantai air manis atau dalam bahasa Padang disebut Ayamani. Di pantai inilah Batu Malin Kundang berada. Inilah legenda yang menceritakan bagaimana sepatutnya seorang anak santun pada orang tua. Sampai hari ini, setidaknya menurut saya, cerita tentang pembangkangan maling kundang pada orang tuanya belum bisa dibuktikan sebagai sebuah fakta. Tapi, sebagai cerita, ia tetap ampuh untuk mewariskan nilai sopan santun dan sikap tahu terima kasih seorang anak kepada orang tuanya. Akhirnya, wisata sejarah di Kota Padang saya tutup dari atas Bukit Kailas. Dari bukit ini, saya menyaksikan kerlap-kerlip Kota Padang di satu sisi dan kapal-kapal di perairan Teluk Bayur di sisi yang lain. Mendiang Separdi menulis, "Yang fana adalah waktu, kita abadi." Waktu bisa menggilas sebuah cerita jadi masa lalu, tapi nama dan perjalanan hidup senantiasa memberangkatkan kita ke masa depan. Itulah yang membuat kita menancap tekad ingin berbuat yang terbaik hari ini. Kalaupun ada kilaf di hari kemarin, tak perlu kita teriaki, apalagi mencela. Cukup jadi bahan ajar saat kita bangun esok pagi. Toh matahari selalu datang berulang setiap pagi, namun kita percaya ia tak pernah sama, bukan? Salam meliuk, salam satu tenda.